Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi malam itu aku habis live streaming dan overnight di atas karena kalau misalkan mau turun lagi tuh udah capek dan udah nggak bagus juga untuk kayak jalan di hutan tengah malam gitu, karena kayak udaranya itu jadi kurang kurang apa ya, karena oksigennya itu lebih terserap kepada pohon daripada untuk manusia gitu loh. Dan sekarang aku balik lagi ke rumah pohon yang lama, karena kalau misalkan mau balik lagi ke rumah pohon yang baru itu jaraknya lebih jauh daripada ke rumah pohon yang lama, karena di atas gunung di tempat aku live streamingnya ini, bawahnya ini nih lebih dekat dari rumah pohon yang lama. Dan sekarang aku balik lagi ke sini dan mungkin bakalan bermalam di sini. Oke, jadi sambil kita di rumah pohon yang lama ini, sambil kita benahin rumah pohonnya, karena lantai bawahnya kan kemarin baru selesai dibongkar dan aku belum sempat apa sih kayak ngebagusinnya lagi, aku ganti pakai bambu-bambu yang baru gitu, belum sempat. Dan sekarang aku bakalan ngerapihin rumah pohon yang lama ini. Dan tadi pas waktu tuh habis turun dari atas itu aku sempat panen buah talas atau buah keladi. Masih kecil-kecil sih, karena nih aku tanam sendiri sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, dan ya masih sebesar ini tuh, sama genggaman tangan aku juga masih masih besaran genggaman tangan. Dan kalau misalkan sekitar 5 bulan ke atas mungkin udah besar-besar ya, tapi lumayan aja untuk aku sarapan hari ini. Oke guys, jadi kemarin banyak banget yang request kalau misalkan pas pembuatan apinya itu nggak boleh di-cut atau harus di take, dan aku kali ini mau buat api tapi pakai fire starter atau ferorot, dan ini tindernya menggunakan tinder dari alam. Dia kayak apa ya, kayak dari padi gitu, terus di apa sih ini, itu tadi aku nemu di bawah ini. Jadi kita mulai hidupin apinya pakai ferorot dan tinder. Emang bener kalau pakai ini tuh susah. Nyangkut. Ini mati lagi. Mama kaget. Apa sih itu?
Oke guys, jadi berhubung baranya udah jadi, dan sekarang kita bakar talasnya aja dulu karena ini udah siang banget dan aku belum sarapan. Ini udah sekitar jam 9:30 gitu, udah bukan waktunya sarapan lagi sih sebenarnya. Cuman lumayan untuk mengganjal perut yang lapar. Aduh, mama jatuh. Apa? Oke guys, jadi sambil nunggu apa tadi talasnya mateng, kita ngobrol-ngobrol sedikit dan aku sedikit ingin berargumen tentang konten-konten kreator lainnya yang katanya di judul videonya itu tuh tentang hidup di hutan, tapi nyatanya dalam isi videonya mereka malah merusak hutan, membuka hutan kawasan kayak gitu segala macam. Terus kalau misalkan menurut aku sih, hidup di hutan itu seharusnya sebisa mungkin kita memanfaatkan apa yang ada di hutan itu. Kayak contohnya kita ngambil hasil alamnya, kayak ada buah-buah apa yang bisa kita makan, itu sama aja contoh kayak hidup di hutan gitu. Terus kalau misalkan kayak melakukan pembabatan liar, kayak hutan kawasan itu dihabisin sampai habis rata pohonnya, itu namanya bukan hidup di hutan sih menurut aku. Itu malah yang ada merusak hutannya. Karena untuk aku yang bushcraper atau yang hidup di hutan juga, para bushcraper lainnya juga, contoh hidup di hutan itu kayak bisa ngambil hasil dari hutannya tanpa harus merusak hutan tersebut. Karena seharusnya para konten kreator itu harus bisa mengedukasi para penontonnya untuk bagaimana cara bisa hidup di hutan dan melestarikan hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Jadi apapun alasannya, kayak misalkan memanfaatkan hutan mati atau apa, jadi kalau misalkan buat garis petualang hutan mati itu nggak ada, karena yang ada itu hutan rimba, dan di hutan rimba itu pun adanya untuk hidup flora dan fauna itu sendiri. Jadi sebisa mungkin kita harus ikut melestarikan, atau enggak, walaupun kita nggak bisa menjaganya, seenggaknya kita nggak merusaknya. Kreator lainnya yang nebangin pohon seluas itu segala macam, padahal dari mereka sendiri mereka nggak bisa membuktikan kalau hutan itu hutan punya mereka pribadi, karena yang gadis tahu hutan itu terkadang milik kayak hutan kawasan, atau enggak apa ya, kayak hutan apa sih, kayak misalkan punya adat atau segala macam gitu. Kalau misalkan punya sendiri pun itu mungkin bukan hutan, tapi itu kebun. Satu pesan untuk kalian semua, atau untuk sahabat gadis petualang semua, dari gadis sendiri, boleh kita memanfaatkan atau buat konten video di hutan, yang penting kita nggak merusak alam dan nggak merusak semua isi yang ada di hutan itu. Karena ketika kita merusak alam itu, mungkin alam itu bisa aja murka dan membuat segala bencana untuk manusianya. Contohnya kayak penebangan liar itu, kayak penebangan liar di gunung atau di hutan segala macam, itu bisa aja terjadi kayak longsor terus segala macam, dan itu bakalan kena kepada manusianya itu lagi. Inilah alasannya kenapa gadis petualang setiap pembuatan videonya itu, atau membuat video di hutan itu, membuat rumah pohon segala macam, selalu menggunakan bambu. Karena bambu itu sendiri tumbuhnya cepat, nggak nyampe 2 atau 3 bulan itu dia bakal rimbun balik atau kayak semula lagi gitu. Kalau misalkan pakai kayak akar tunggang gitu kan, kayak pohon-pohon besar segala macam itu, yang konten-konten kreator lain tebangin itu 5 tahun itu aku yakin belum bisa sebesar itu lagi. Kalau bisa jangan sampai kita merusak hutan demi sebuah kepuasan kita, atau demi sebuah video YouTube atau video apa gitu, dan demi mendapatkan AdSense yang banyak, mendapatkan view yang banyak. Kalau misalkan menurut aku itu nggak ada edukasinya sama sekali, malah kita mengajarkan orang lain untuk bebas nebangin pohon, terus merusak hutan dan membuka lahan sembarangan hanya dengan alasan memanfaatkan lahan yang mati. Untuk konten kreator lainnya, kalau misalkan emang mau
bikin video di hutan dengan cara kayak bercocok tanam, berkebun segala macam. Kalau misalkan menurut aku kalian bisa aja beli apa ya, kayak misalkan lahan perkebunan orang itu kalian beli, terus bisa kalian pakai sepuasnya segala macam. Jangan dengan alasan pengen mendapatkan AdSense yang banyak, view yang banyak, kalian memanfaatkan hutan yang benar-benar rimba banget dan dengan alasan hutan itu hutan mati, tapi kalian memanfaatkan itu dengan alasan itu gratis, tanpa bayar, tanpa mengeluarkan uang. Oke guys, jadi talesnya udah matang, udah cukup juga kita ngobrol-ngobrolnya sudah. Pokoknya cuma itu pesan gadis dan semoga kalian semua bisa menerapkan gitu. Jadi barangnya udah jatuh. Ini ngambilnya pakai apa ya? Oh panas. Ini panas. Oh. Enak. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka talas yang dibakar daripada talas yang direbus, karena kalau direbus tuh kayaknya rasanya gatal gitu.